Salam Rahayu, salam Nusantara, dan salam persaudaraan. Selamat malam saudaraku semua. Jumpa lagi dengan saya Pak D. Agus di channel pribadi saya, Darurat Spiritual. Malam ini saya akan menjelaskan tentang triple P, 3P ya. Apa itu? Perbedaan antara pelajar, pengagum, sama pelayan. Itu kalau dalam bahasa sekarang itu, dalam bahasa spiritual ya, bisa kita sebut siswa atau santri, muhibin, dan yang terakhir adalah budak. Saya mohon maaf sebelumnya kalau nanti banyak yang tersinggung dari apa yang saya jelaskan di sini, karena saya ngomongnya tetap kenyataan ya. Bukan mau ngolok-ngolok atau menghujat seseorang, enggak. Tapi kenyataannya begitu. Jadi gini, sebagian orang tuh ada yang mengatakan bahwa muhibin itu adalah budak apa-apa ya. Dalam hal ini saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya muhibin itu. Romo Ajengan dulu tuh pernah ngomong sama saya itu seperti ini. Dadiyo santri apa siswa. Lek gak iso dadi santri apa siswa, paling gak dadi muhibin. Tapi ojo dadi budak. Santri atau siswa? Ya. Kok siswa itu gimana? Siswa itu di padepokan. Kayak saya dulu waktu ikut Romo Ageng itu namanya siswa. Kalau di pesantren namanya santri kan gitu. Ya. Santri sama siswa itu sama. Ya, seorang murid atau pelajar ya, yang mengikuti seorang guru ya, dalam hal ini bukan guru kapribaden atau guru mursyid ya, tapi guru ya manusia. Seperti saya ikut Romo Ajeng dulu, terus ikut Romo Agengan, mungkin jenengan juga sama, ikut kiai ini, ikut gus ini lah, itu namanya jenengan itu siswa atau santri. Dan seorang santri atau siswa ya, siswa ya, pada umumnya itu cara mereka belajar itu tidak membabi buta. Mereka belajar itu dengan menggunakan akal pikiran dan juga rasa jatinya. Cari guru yang benar, cari ilmu yang benar, ya, dengan mengedepankan akal pikiran dan juga rasa pangroso. Itu siswa atau santri. Ya. Aku ikut kiai ini, yang tak pelajari itu kitab ini. Aku ikut Romo Agengan ini, yang tak pelajari itu ilmu ini. Dan itu jelas. Dan saya sangat menghormati Romo Ageng saya, Romo Ajengan saya. Mungkin jenengan juga sama. Sangat menghormati yang namanya kiai jenengan ya, Gus ya. Atau Habib mungkin ya. Kalau Habibnya bener ya. Itu yang namanya siswa atau santri. Terus kalau muhibin gimana Pak? Muhibin itu pengagum. Muhibin itu bukan budak, muhibin itu pengagum. Orang ini bukan siswa, bukan santri, bukan ngikutin kiai ini ya, ustadz ini, gus ini ya, nggak ikut Romo Pendeta, Romo Pagawan, Romo Sindak. Ya, mereka ini nggak ikut. Cuma mereka ini sangat senang dengan orang-orang yang seperti itu. Kalau maksud saya itu dengan para ulama, para kiai, gus, Romo Pendeta, Romo Pagawan tuh, mereka ini senang gitu loh. Siapapun, lain toh kalau dengan siswa atau santri tadi. Iya. Saya hormati semuanya pada saat saya dulu jadi siswa ya. Tapi yang paling saya hormati ini ya jelas Romo Ageng saya. Waktu saya jadi santri yang saya hormati dan paling saya apa ya, orang Jawa bilangnya itu paling tak gugu ya. Yang paling aku patuhi itu ya omongannya Romo Ajengan. Kalau beliau saya anggap guru waktu itu. Itu kalau santri. Nah kalau muhibin nggak begitu. Kalau muhibin tuh nggak seperti itu. Mereka ini ya, beliau-beliaunya itu cuma pengagum aja, ngagumin ulama yang ada ya, ngefan dengan ustadz ini, dengan kiai ini, dengan gus ini, dengan Romo Agengan ini, dengan Romo Ajengan itu, ngefan banget. Tapi mereka nggak mempelajari ilmunya.
Biasanya yang ngefannya itu ya cuma dengarkan petua-petua, ceramah-ceramahnya, itu Muhyiddin ya. Makanya saya bingung kalau orang-orang ngomong katanya Muhyiddin Habaib ini budak, itu ya bingung kan. Kok dicampur adukkan gitu ya. Tuh. Terus kalau budak ada, nah ini ya. Seperti yang saya tadi bilang ya, budak ini pelayan. Mereka ini dibilang siswa ya enggak ya, dibilang santri, santri yang gimana. Wong mereka ini cara ngikuti tuan majikannya itu tadi tidak mengedepankan akal pikiran dan rasa pangrosonya. Mereka ini cenderung suka yang membabi buta. Nah saat ini yang namanya budak itu kan banyak. Ada budak dunia, ada budak nafsu, ya, ada budak ilmu. Ya. Yang paling gampang sudahlah saya sebutkan aja saudara-saudara kita yang selama ini dituduh oleh saudara kita yang lain sebagai budaknya kaum Pahlawi atau kaum Habaib. Nah, ini mereka nggak bisa loh dibilang Muhyiddin. Iya. Karena mereka ini cuma senangnya itu sama orang satu ini toh, yang Habib yang dia ikuti ini. Mau salah mau bener ya nggak mau mikir. Yang penting kalau tuan majikannya Habaib ini yang ngomong seperti ini ya dianggap benar. Pak D yakin seperti itu. Lo nggak yakin gimana? Coba ada orang ngomong Habib Bahlul, Habib yang gobloknya Murokab, itu masih jauh lebih mulia daripada 7 ulama yang alim alama. Ini kalau orang punya akal yang sehat, pasti dia bisa mengatakan bahwa omongan ini keliru. Tapi yang dasarnya budak, bukan menganggap omongan itu keliru, malah dia sebarkan. Contohnya kayak muridnya si Bahar itu. Ya gitu itu budak. Dan mohon maaf ya saudaraku ya. Jangan marah karena ini kenyataan seperti apa yang sudah saya observasi selama ini. Ya, saya tarik benang merah dari apa yang pernah diajarkan selama Romo Ajengan kepada saya. Budak itu meskipun sekolahnya atau tingginya kayak gimana, mau DRS atau dokter ambles ya, mau LCMA ya, master apa, mau doktoral apa itu, propengkor ya, yang namanya budak itu tetap goblok. Nggak ada budak pinter. Kalau budak pinter nggak jadi budak. Makanya hukum budak itu orang yang dilaknat sama Allah. Seperti yang pernah saya baca dalam surat Yunus ayat 100 itu, bahwa aku menimpakan murkaku kepada orang-orang yang tidak mau menggunakan akal dan pikirannya. Loh, Buddha itu kan punya akal pikiran, Mbak Dewa. Mereka tuh sekolahnya tinggi, nggak gendeng, nggak nganu, bukan orang abnormal. Mereka punya otak, tapi akal pikiran nggak ada. Kalau mereka punya akal pikiran, ya, apapun omongan yang masuk ke telinganya itu pasti beliau saring, pasti dia saring. Tapi nggak ada yang disaring. Pokok tuan majikannya ngomong apa ya dianggap benar. Nggak ada saringan, itu nggak ada. Makanya saya bilang orang-orang Buddha itu dilaknat itu ya dari situ. Lah laknatnya berbentuk apa? Laknatnya ya berbentuk itu. Matine pangrosone, ya, mati hatinya, ya, buta mata dan tutup tuli telinganya. Ya kalau orang Islam bilang katanya sumum bukmum umyum fahum layar jiun itu. Telinganya dengar suara apapun. Tapi kalau tuan majikannya yang ngomong, sudah. Nggak ada itu kalimat salah, itu nggak ada. Semua yang diomongkan tuan majikannya itu benar. Seorang Habib yang narkoba, ya, yang suka perempuan, yang suka mabuk, itu telapak kakinya lebih mulia daripada seorang kiai yang alim ulama. Coba, kepalanya kiai yang alim ulama itu loh, itu masih lebih mulia telapak kakinya Habib yang kelakuannya kayak begitu. Coba. Dan itu mereka percaya. Coba. Seperti itu kamu bilang orang yang pakai akal pikirannya? Enggak.
Mereka mendengarkan kalimat, mereka mendengarkan suara bahasa apapun itu, kalau tuan majikannya yang pakai dianggap benar, nggak ada salah. Meskipun banyak orang yang mengatakan bahwa setelah Rasulullah Muhammad itu sudah tidak ada lagi orang yang punya sifat maksum yang dibebaskan dari kesalahan. Tapi bagi seorang budak itu nggak ada. Tuan majikannya itu benar. Apalagi tuan majikannya sampai sekarang masih nggak berani tes DNA. Masih tetap gembar-gembor bahwa mereka itu adalah cucunya Rasulullah. Lah di situ itu yang mereka pakai pegangan. Itu sulit kan. Mau jenengan kasih arahan kayak gimana, mau yang jenengan nasihati kayak gimana, seorang budak itu nggak mungkin sadar. Ya terus kita gimana pada ngadapin saudara kita yang kayak gitu? Ya doakan aja supaya mereka dapat hidayah. Kalau mereka nggak sadar-sadar, ya mungkin sadarnya nanti kalau setelah dipatok 2, dikasih batu nisan ya berarti mereka sadar. Ya mungkin itu sudah batasannya di sini. Nggak bisa, mau kamu lawan gimana? Nggak ada yang bisa menyadarkan seorang budak. Biarpun kiai melawan, ulama pun melarang, dunia ikut menolak, ya tetap aja dia katakan aku cinta kabaib. Ya itu ya. Itu salah satu contoh. Supaya kita bisa membedakan mana siswa, mana santri, mana mukhibin, dan mana budak atau pelayan itu tadi. Iya loh, mereka tuh nggak bisa dikasih tahu oleh siapapun. Jangankan ke orang sekelas jenengan sama saya, sekelas kiai, sekelas ulama, bahkan dunia itu loh nggak bisa kasih tahu dia. Mau dinyanyikan ya kayak lagunya itu, ya sama aja. Siapa yang bisa kasih tahu budak? Gak ada, budak bisa disadarkan dengan omongan itu gak bisa. Bahkan dengan hukuman pun mereka tetap melawan. Mau kamu serang mereka lawan. Karena mereka menganggap itu adalah keyakinannya. Sudah cukup sudah meyakini apa yang diucapkan oleh tuan majikannya itu seperti menjalankan satu amalan wajib gitu. Kayak hukum fardu. Jadi ya kita bersyukur aja ya. Ya semuji rahayu ya kalau jenengan mungkin alhamdulillah ya. Kita nggak dijadikan seperti saudara-saudara kita yang sampai sekarang ini posisinya tetap menjadi seorang slave ya. Atau budak. Jangan sampai lah kita gitu. Kita ini loh dikasih otak yang penuh dengan akal dan pikiran untuk membedakan mana yang harus kita ikuti dan mana yang harus kita tolak. Ya. Masa kita nggak bisa menggunakan akal pikiran kita dengan jernih, menggunakan rasa pangrasa kita dengan baik. Oh ini nggak benar, oh ini salah, ya ini kurang bijak. Ya. Masa kita nggak bisa seperti itu? Kok semua yang keluar dari mereka itu terus kalian benar-benarkan itu ya gimana gitu. Sudah berkali-kali kok banyak orang ngomong begitu. Gak ada manusia itu yang total benar, gak ada manusia itu yang total salah. Yang total benar itu kan para nabi, para agung. Leluhur suci aja masih bisa salah kok. Kecuali para agung ya kalau orang Jawa bilang. Para agung itu berdasarnya para nabi, para wali itu loh. Ya termasuk guru-guru agung, guru suci itu ya. Bukan leluhur ya, tapi guru ya. Kalau leluhur suci masih belum tentu jadi guru suci, tapi kalau guru suci pasti beliaunya itu leluhur suci. Ya sebangsa Rasulullah Muhammad, Isa Al-Masih, Nabi Musa, Nabi Daud itu kan kalau orang Jawa bilangnya kan para agung. Beliau ini bangsa manusia yang dimuliakan oleh alam. Kalau saudara kita bilang itu keterapan sifat maksum, nggak mungkin Nabi salah itu. Tapi kalau tuan majikannya kabak itu, para budak, para kabaib itu, jenengan yakin mereka itu nggak pernah salah dalam ngomong atau berperilaku. Ya total.
Banyak kok kesalahannya yang sudah terungkap. Tapi bagi seorang budak, apa mereka salah? Enggak salah, tetap benar. Ya. Mana ada cucunya Rasulullah kok salah itu. Meskipun itu cucu akon-akon. Enggak akan salah, itu tetap benar lah. Ya. Jadi seperti itu ya saudaraku ya. Ya, bedakan ya. Bedakan dengan baik mana yang namanya pelajar, yang namanya pengagum dan pelayan. Mana siswa atau santri, mana muhibin dan mana budak. Nasihat saya, kalau jenengan memang belum siap untuk menjadi seorang siswa atau santri, paling enggak jenengan harus menjadi seorang muhibin. Mengagumi orang-orang agung, mengagumi orang-orang yang benar. Ya, terlepas beliaunya itu si A, si B, si C ya saya nggak tahu. Pokok ambil aja orang-orang yang benar ya. Yang ceramah dakwanya itu tidak membuat ya kerusuhan, kegaduhan, menimbulkan keonaran. Yang ceramah dan itunya itu semuanya itu adem gitu ya. Semuanya itu adem. Ya, paling enggak jenengan jadi muhibin dan jangan sampai menjadi budak ya. Kasihan kalau jenengan jadi budak ya. Karena nggak ada budak itu yang nggak celaka. Budak itu pasti celaka. Ya. Salah seorang teman saya dulu itu bilangnya juga begini, tak ngomong sama Romo Ajengan tuh. Berarti budak itu sama halnya dengan seorang tawanan ya Romo Ajengan. Iya. Tawanan perang itu saudaraku ya. Mohon maaf. Jangankan kok pangkatnya itu sersan, letnan, mayor. Mau jenderal, kalau namanya tawanan perang, dilempar ke comberan juga nggak bisa apa-apa, wong dia tawanan. Iya dong? Ini logika loh ya. Ini logika ya, ngomong itu logika ya. Namanya tawanan mau apa? Mau sekelas apapun namanya tawanan. Kayak zaman dulu, kalau raja sudah kalah perang, sudah jadi tawanan, seorang raja loh. Yang semuanya itu dulu waktu jadi raja itu dilayani, dihormati, dan diagungkan. Tapi kalau sudah jadi tawanan perang, atau kalah perang, raja itu mau dikerangkeng kayak kucing juga. Gimana wong namanya tawanan? Ya budak itu semacam itu. Raganya memang tidak tertawan, masih bisa lari miber ke sana kemari bisa. Ya, tapi akal pikirannya, rasa pangrasa dan keyakinannya itu sudah sangat tertawan. Tertawan total. Ya, nggak bisa kemana-mana. Kasihan loh. Raganya aja yang bebas, tapi akal pikirannya dan hatinya itu tidak bisa kemana-mana. Ya ke situ-situ terus saja ya wes. Dikepoi datang, dipanggil moli datang gitu. Ayo kumpul moli demo datang gitu. Itu wong budak ya gimana lagi ya. Ya auzubillah min dzalik ya, jangan sampai ya. Ya. Jangan sampai ya, kita menjadi seorang budak ya. Cukup ya saudaraku ya. Ya, cukup ya. Nanti jenengan bisa ulang-ulang supaya jenengan paham apa yang saya bicarakan ini. Salam Rahayu, salam Nusantara dan salam persaudaraan.